Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari kidung jemaat 9 ayat 1 dan ayat 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu.
bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, titah yang pertama dan maksudnya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegahan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu. Terambil dari Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat ke-18. Kita baca secara bergantian. Ayat ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu keempat sesudah Epifanias tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita pernah mengalami rasa takut. Kita merasa takut karena masalah kesehatan terganggu, masalah keuangan, masalah anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah tua, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti seorang wanita yang bertanya kepada seorang dosen Universitas Internasional Columbia, J.R. McQuilkin, dengan bertanya, mengapa Allah membiarkan kita menjadi tua dan lemah? McQuilkin menjawab, saya rasa Allah telah merencanakan bahwa kekuatan dan kecantikan masa muda bersifat fisik, tetapi kekuatan dan kecantikan masa tua bersifat rohani. Artinya saudaraku, reaksi kita untuk menghadapi rasa takut bukan Tuhan sudah jauh dan tidak peduli kepada kita, tetapi Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, sehingga kita dapat bertahan terhadap situasi yang kita hadapi karena kita menyerahkan hidup kita
kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur telah berada pada usia yang sudah lanjut, sehingga kekuatan fisiknya semakin melemah. Dalam keadaan seperti itu, ia merasa terancam. Ia bermohon kepada Allah agar diluputkan dari ancaman yang dia hadapi. Pemazmur menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan yang diyakini dapat meluputkan dia dari orang fasik. Sebab sejak dari masa mudanya, ia terus menyaksikan cara Tuhan bekerja dalam perjalanan kehidupannya. Pemazmur telah menunjukkan bahwa sejak masa mudanya sampai masa tuanya tetap berpegang teguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga masih mengharapkan pertolongan Tuhan dalam memaknai dan menjalani kehidupan keseharian kita? Apakah masih ada waktu yang kita siapkan untuk sejenak merenungkan kebaikan Tuhan yang terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi khawatir dan lemah, pemazmur membagikan pengalamannya agar berlindung kepada Tuhan saja. Tuhan telah berkarya sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Juga berkarya di masa muda dan saat kejayaan kita sampai tua kita. Pemazmur juga meyakini bahwa kasih setia Tuhan akan terus menaunginya sampai masa tuanya ketika kekuatannya telah memudar dan rambutnya memutih. Saudaraku yang kekasih, sudah menjadi kuasa Allah untuk menyediakan perlindungan, pembebasan, penyelamatan, dan batu pertolongan bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita harus bergantung kepadanya. Dialah satu-satunya sumber pengharapan dan dukungan sejati bagi kita. Bagi kita orang percaya, apapun keadaan kita, masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Artinya saudaraku, meski dunia ini dipenuhi goncangan-goncangan, anak-anak Tuhan tidak turut tergoncang. Sebab kita tidak menerima kerajaan yang tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Sungguh benar bahwa Tuhan satu-satunya harapan bagi kita orang percaya. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, marilah kita contoh kepercayaan seperti anak kecil. Kita harus percaya kepada Tuhan seperti seorang anak kecil, percaya kepada orang tuanya. Kepercayaan bukanlah hal yang mudah. Kita harus menghadapi kemalasan kita untuk percaya kepada Tuhan. Kemalasan itu adalah merupakan menghalang, adalah musuh bagi kita. Kita harus menghadapi semua musuh kita terus-menerus karena kita hidup seumpama perlombaan lari jarak jauh. Pergumulan yang harus kita hadapi akan selalu muncul seumur hidup kita. Baik anak-anak, baik orang muda, baik orang dewasa, maupun orang yang berusia lanjut, masing-masing memiliki pergumulannya. Seluruh umat beriman di sepanjang sejarah semuanya tanpa terkecuali menghadapi pergumulan yang memaksa kita untuk terus berlindung kepada Allah. Pergumulan kita tidak pernah berhenti karena iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menjatuhkan iman orang percaya. Bila kita tidak berlindung pada Allah, iman kita pasti akan gugur. Kita gagal memuji Tuhan. Rasa frustrasi pun muncul. Tuhan bersedih. Kita kehilangan kesempatan besar untuk diberkati. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan telah bersama kita selamanya. Dia tidak pernah melupakan janji-janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu memberi kita keyakinan.
Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketika kita meluangkan waktu untuk memuji Tuhan, pasti ketakutan, pasti keraguan dan frustrasi akan sirna. Memuji Tuhan tidak berarti bahwa masalah kita terus selesai atau bahwa masalah kita tidak ada lagi. Artinya saudaraku, memuji Tuhan memaksa kita untuk mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Dia memiliki kuasa untuk mengangkat hati kita dan menawarkan harapan kekal kepada kita. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita dan bukit batu pertolongan kita. Sampai apapun, Tuhan adalah gunung batu dan tempat perlindungan yang teguh. Karena itu saudaraku, jangan biarkan kemunduran fisik, baik itu rambut memutih, wajah berkerut, kantong mata double, tenaga menyusut, penyakit yang tiba-tiba datang, membuat kehilangan daya tarik, usia pun bertambah, dan persoalan semakin banyak. Tetapi ingatlah saudaraku, kita lahir, kita bertumbuh, kita dewasa, kita tua, selalu kembali kepada Sang Pencipta. Semua itu membuat kita meragukan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, ingatlah. Ketika hidup terasa berat, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dari awal sampai akhir hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jalani dan jadikan masa hidup kita sebagai kesempatan untuk menceritakan tentang kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Alami terus kasih-Nya yang selalu menopang kita sampai masa tuamu. Aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan kamu menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhanlah gunung batu dan pertolongan kami. Di setiap kehidupan kami menghadapi persoalan hidup. Kadang rasa takut selalu hadir dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu telah menyapa kami dalam ibadah minggu ini. Kami hanya menyerahkan hidup jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan yang selalu berkarya di setiap langkah kehidupan kami. Berkati firman-Mu menjadi pegangan kami, baik usia muda, usia dewasa, dan usia tua. Semuanya hanya menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pergumulan kami, biarlah Tuhan yang campur tangan. Dan Tuhan menjadi solusi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya berkati kami. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Yang beribadah di tengah-tengah rumah tangga. Yang beribadah di tengah-tengah perjalanan. Yang beribadah di tengah-tengah Tuhan rumah sakit. Biarkan mereka bersuka cita dan hanya menyerahkan hidupnya hanya kepada Engkau. Engkaulah gunung batu dan pertolongan kami. Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, kami dari Majelis HKBP Resort Tanjung Priuk dan tim ibadah online mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.